Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Manajemen Bapak Miftahul Nazir BA MBA selaku narasumber pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga bisa hadir pada acara pada pagi hari ini, yaitu Public Hearing 2022 yang bertemakan Suarakan Aspirasi sebagai Wujud Demokrasi yang Bersinergi. Baik, perkenalkan di sini saya Retna Siti Puji Lestari selaku moderator yang akan membacakan 4 pertanyaan dari mahasiswa manajemen FEB UMY kepada Bapak Miftah. Ya. Sebelum saya mulai membacakan pertanyaannya, Bapak boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya cintai, saya Muhammad Miftahul Nazir, Kepala Pusat Pengembangan Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang sekarang sudah menjabat mulai di periode kedua. Jadi saya udah hampir 5 tahun lah di PPM gitu. Terima kasih ya Bapak. Ya. Baik, saya akan mulai membacakan pertanyaan yang pertama ya Pak. Silakan. Bagaimana tugas pokok PPM dalam mengembangkan karir mahasiswa manajemen? Oke, jadi PPM itu kan sebenarnya lembaga di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi kita langsung berada di bawah koordinasi oleh dekan, ya, dekan FEB. Jadi tugas kita ini sebenarnya lebih kepada kegiatan-kegiatan pengembangan. Ya, terutama pengembangan kemampuan mahasiswa supaya mahasiswa itu siap untuk pada saat nanti lulus dia sudah memiliki bekal dalam menghadapi dunia pekerjaan. Entah dia jadi pegawai ya atau jadi entrepreneur. Nah, ini kita siapin di PPM. Ya, makanya kita punya banyak kegiatan, misalnya pemagangan, terus kemudian konsultansi bisnis, terus kemudian ada lagi tentang kita adain workshop gitu kan. Nah, ini semata-mata untuk kegiatan pengembangan mahasiswa supaya mereka lebih siap ketika nanti masuk ke realita gitu ya, realita kehidupan ya, nah, dia lebih siap gitu, ya kan? Baik Bapak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua ya Pak. Oke. Apa sajakah informasi yang disajikan oleh PPM terkait pengembangan karir mahasiswa? Terkait dengan pengembangan karir mahasiswa, ya, sebenarnya kita tidak khusus sebagai career development center ya, kayak di UMY kan ada tuh career development centernya kan ada. Cuma kita lebih kepada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal tersebut ya, misalnya kayak pemagangan ya. Memang pemagangan nanti akan ada sedikit perubahan pada saat kurikulum Merdeka Belajar itu diberlakukan ya, insya Allah semester depan itu nanti magang tidak hanya 250 jam ya, tapi selama 6 bulan. Nah, ini bagus sebenarnya ya, magang itu 6 bulan karena dalam magang sendiri pun bisa memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menimba pengalaman tentunya, terus kemudian menambah wawasan, dan yang nggak kalah penting juga adalah dapat networking ya. Jadi selama 6 bulan mereka akan berlatih tuh secara mandiri, belajar secara mandiri di dunia kerja, di tempat kerja gitu ya. Mereka akan mendapatkan banyak self learning di situ. Jadi pelajaran secara mandiri di situ untuk pengembangan dirinya. Nah, terus misalnya kayak workshop gitu ya. Workshop itu biasanya kita adain beberapa periode sekali gitu ya. Kalau kemarin kita punya namanya diskusi kala pandemi, itu ada berseri-seri tuh
waktu awal-awal pandemi kita bikin diskusi online dengan berbagai tema gitu ya, tapi itu serius, jadi kita namain diskusi kala pandemi gitu. Kalau misalnya kayak workshop ini juga masih workshop ya, misalnya untuk metodologi penelitian biasanya kita bekerja sama lab manajemen untuk membuat acara bareng lah gitu. Jadi nanti selain di sosmed kita, jangan lupa follow ya sosmednya PPM ya, PPM FEB UMY ya. Nah, itu juga kita punya website ya, websitenya ppm.umy.ac.id ya. Silakan dibuka informasi terkait workshop, terkait juga dengan konsultansi bisnis, KKL ya, KKL kita yang organize juga teman-teman ya. Itu nanti kalau pengen lihat kegiatan-kegiatan sebelumnya juga, nah bisa dilihat tuh di website ya. Kalau biasanya di sosmed lebih ke kegiatan ke depan yang akan dilakukan apa gitu. Jadi mungkin informasi yang terkait dengan kegiatan ya tentunya di PPM itu ya magang ya, KKL ya, workshop, konsultansi bisnis dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan yang ini. Saya lanjut untuk pertanyaan yang ketiga ya Bapak. Bagaimana cara mahasiswa dapat mengakses dan mendapatkan informasi tersebut? Nah itu tadi lewat website. Sosmed. Okay. Terus kalau mau lebih detail lagi datang ke PPM. Ya nanti ada staff ya yang available di sana. Oh ya, mungkin saya perlu sampaikan juga terkait dengan pengembangan kegiatan di PPM. Nanti akan ada kegiatan creative space ya. Kita ada semacam ruang khusus untuk ruang bermainnya mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya, daya berinovasinya. Ya itu kita namain creative space. Nah, nanti si PPM ini punya tanggung jawab untuk mengawal kegiatan di creative space itu. Nanti bertempat di SLC. Sedang dilakukan renovasinya. Kemarin kita sudah soft launching pada saat Creative Planner Festival. Ya, kita soft launching, nanti dilihat aja tuh rancangannya kemarin di YouTube. Kemarin Creative Planner bisa dilihat gambarannya seperti apa. Yang jelas itu ruang bermain. Di situ ada studio multimedia, di situ ada komputer yang lengkap dengan software pendukung untuk desain, untuk untuk misalnya kalian menghitung keuangan, di situ ada software keuangan juga, ada juga misalnya tentang perencanaan pemasaran. Dan di situ fasilitasnya insya Allah lengkap dan boleh dipakai semua mahasiswa manajemen. Nah, cuma nanti kita atur ya, jamnya kita akan atur ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di bidang entrepreneur akan kita khususkan punya slot di situ. Ya, jadi ibaratnya kalian bisa ngantor lah di situ gitu. Nah, itu tentang creative space, pengembangan kegiatannya itu. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan. Dan ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi Bapak sudah menyinggung juga pertanyaannya, bagaimana cara PPM menjadi wadah mahasiswa dalam penyelenggaraan magang? Bagaimana peran PPM? Cara PPM menjadi wadah mahasiswa dalam penyelenggaraan magang. Cara PPM menjadi wadah dalam penyelenggaraan magang. Ya, ini kita sebenarnya fasilitator. Jadi PPM ini kan menjembatani mahasiswa yang ingin magang dengan perusahaan yang butuh mahasiswa magang. Ya kan? Jadi kita sediakan tuh informasi-informasi terkait dengan lowongan magang gitu kan, itu biasanya di sosmed dan di website juga ada gitu kan. Nah, terus kemudian kita fasilitasi juga untuk kegiatan untuk keperluan administratifnya, misalnya kayak surat menyuratnya seperti apa ke perusahaan. Terus kita juga berkomunikasi dengan pengampu mahasiswanya di sana, supervisor mahasiswa di sana, dengan melibatkan dosen, ya,
Dosen nanti ada namanya dosen pembimbing lapangan itu yang akan memonitor kegiatan mahasiswa dan berkomunikasi dengan Mahasiswa. supervisor yang ada di sana gitu. Jadi ya itu perannya sebenarnya sebagai fasilitator mahasiswa. Kalau pertanyaannya khusus di magang, ya fasilitator mahasiswa untuk melakukan magang. Menyediakan informasi terkait dengan lowongan magang, menyediakan keperluan administratif, ya kan. Terus misalnya mereka ada keluhan dan lain sebagainya, kita juga mengakomodasi itu dan mengkomunikasikan itu kepada perusahaan tempat magangnya, ya seperti itulah kira-kira. Baik, terima kasih Bapak. Bapak, alhamdulillah ini pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa manajemen sudah saya sampaikan semua dan sudah terjawab oleh Bapak Miftah. Ya. Bapak, terima kasih sudah bisa hadir dan sudah bersedia Sama-sama. untuk menjawab semua pertanyaan dan keluhan mahasiswa. Dengan senang hati. Ya, Bapak, semoga mahasiswa bisa lebih mengerti lagi mengenai pusat pengembangan manajemen ini ya Bapak. Oke. Amin. Ya. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata dalam berbicara, saya mohon maaf ya Bapak yang Sama-sama. sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.